Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junasya Fitri, semester 3 unit 1, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun video ini sebagai presentasi untuk mata kuliah materi PKN SDMI yang diampu oleh Ibu Syamsiah Z MPDI. Adapun judul yang akan kita bahas pada video ini adalah Lambang Negara dan Simbol Makna Lambang Negara Indonesia. Adapun poin-poin yang akan dibahas adalah tujuan lambang negara bagi suatu negara, burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, sejarah pembuatan lambang negara Indonesia, dan komponen serta makna simbol lambang negara Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang sudah pastinya memiliki banyak perbedaan mulai dari suku, bangsa, bahasa, agama, dan perbedaan lainnya. Maka dari itu, kita membutuhkan sebuah kesepakatan yang dapat menyatukan semua perbedaan, salah satunya yaitu lambang negara. Mengingat bahwa negara dapat dianggap sebagai sebuah negara apabila memiliki dasar negara dan lambang negaranya sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan lambang negara bagi sebuah negara. Lambang negara merupakan perwujudan dari ideologi sebuah negara. Lambang negara juga dapat diartikan sebagai identitas suatu kalangan yang berisi kepribadian yang dipegang saat menjalankan pemerintahan. Penggunaan lambang negara juga bertujuan untuk membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya adalah burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan resmi digunakan pertama kali sebagai lambang negara Indonesia pada sidang Kabinet RIS tanggal 10 Februari 1950. Sejarah pembuatan lambang negara Indonesia. Sebenarnya, pada tahun 1947 pernah diadakan sayembara pemilihan rancangan lambang negara Indonesia yang diadakan oleh Kementerian Penerangan melalui organisasi seni lukis seperti SIM, yaitu Seniman Indonesia Muda. Namun, tidak satupun hasil rancangan para pelukis terpilih sebagai rancangan lambang negara karena kebanyakan para pelukis tidak paham atau kurang paham akan nilai-nilai kesejarahan negara Indonesia yang seharusnya nilai-nilai kesejarahan tersebut harus ada dan terkandung dalam lambang negara kita. Setelah Insinyur Soekarno dilantik sebagai Presiden RIS 1949 pada tanggal 20 Desember 1949 berdasarkan keputusan Presiden RIS nomor 2 tahun 1949, Sultan Hamid II diangkat menjadi Menteri Sonderportfolio. Karena jabatannya ini, Sultan Hamid II diamanahkan untuk melakukan perancangan untuk membuat rancangan lambang negara. Pada sidang Kabinet RIS yang kedua, tanggal 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II sebagai Menteri Sonderportfolio dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua dengan anggota Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelopesi, Muhammad Nasir, R.M.Ng Purbajaraka. Panitia ini bertugas untuk menyeleksi usulan-usulan rancangan lambang negara yang kemudian akan diajukan kepada pemerintah. Untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet, Menteri Priyono melakukan sayembara. Kemudian, hasil dari sayembara tersebut terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya dari Sultan Hamid II dan karya dari Muhammad Yamin. Kemudian, dalam proses selanjutnya yang diterima oleh pemerintah adalah hasil rancangan Sultan Hamid II. Adapun hasil rancangan Muhammad Yamin ditolak karena ada sinar-sinar matahari yang disengaja ataupun tidak itu menunjukkan ciri khas pengaruh negara Jepang. Adapun masukan penyempurnaan pertama diajukan oleh Insinyur Soekarno, yaitu mengganti warna pita yang dicengkram oleh Garuda yang awalnya berwarna merah putih diganti menjadi warna putih dan ditambah dengan seloka bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, Sultan Hamid II menanggapi usulan dari Presiden Soekarno dan memperbaiki hasil rancangan tahap pertamanya. Lalu,
Rancangan lambang negara tersebut mengalami perubahan demi perubahan dan menjadi lambang negara yang sudah kita kenal seperti sekarang ini. Pembahasan yang terakhir yaitu komponen dan makna simbol lambang negara. Dalam lambang negara Indonesia, burung Garuda, banyak sekali makna-makna yang terkandung. Bahkan, setiap simbol-simbol yang terdapat dalam lambang burung Garuda tersebut memiliki makna yang dalam. Komponen yang pertama yaitu burung Garuda. Burung Garuda itu sendiri melambangkan kekuatan. Kepala burung Garuda menoleh ke kanan mungkin karena orang dahulu ingin Indonesia menjadi negara yang benar dan tidak menempuh jalan yang salah. Kemudian jumlah bulu burung Garuda. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran NKRI. Bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai, menunjukkan tanggal 17. Bulu ekor berjumlah 8 helai, itu menunjukkan bulan 8 yaitu bulan Agustus. Kemudian di bawah kalung terdapat bulu berjumlah 19 dan pada leher berjumlah 45, itu menunjukkan angka tahun 1945. Angka-angka yang menunjuk tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis, yaitu proses membangun kesadaran warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan mengingat sejarah, karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mengingat sejarahnya. Kemudian warna. Warna pada burung Garuda Pancasila adalah kuning keemasan. Warna kuning keemasan tersebut melambangkan keagungan, berharap bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat tinggi dan berbudi pekerti yang luhur dan agung. Selanjutnya, Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Pada kedua kaki burung Garuda mencengkram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda satu tujuan. Maksudnya, dengan Seloka Bhinneka Tunggal Ika tersebut, semua perbedaan yang ada di Indonesia dapat bersatu dan menjadi satu. Selanjutnya adalah perisai. Perisai melambangkan perjuangan dan perlindungan. Perisai dalam burung Garuda Pancasila terbagi menjadi 5 bagian, di mana pada masing-masing bagian tersebut melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Pertama, perisai kecil yang terletak di tengah-tengah perisai besar. Di tengah-tengah perisai kecil tersebut terdapat gambar bintang yang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah gambar rantai yang berwarna kuning emas, menunjukkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin, melambangkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng, melambangkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu padi dan kapas, melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.